warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi semua, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, saya minta kepada Wahyu, silakan Wahyu, untuk memimpin doa dulu sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Kepada Wahyu, kami persilakan Wahyu. Oke, sebelum melakukan kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Wahyu sudah memimpin kegiatan doa pada pembelajaran kali ini. Untuk di kelas 12, materi pembelajaran kita itu yang pertama adalah dimensi 3 ya. Dimensi 3 ini terkait dengan bangun ruang ya, jarak dari titik ke suatu titik, jarak dari titik ke suatu garis, dan jarak dari suatu titik ke suatu bidang. Baiklah, siswa-siswi sekalian, saya lanjutkan. Ya, ini judulnya, materinya adalah dimensi 3, materi matematika wajib di kelas 12. Ya, sebelum kita mulai, ya, kamu akan mencoba mencari apa sih pengertian jarak ya dari suatu permasalahan yang akan saya berikan. Jadi silakan kamu amati permasalahan berikut ini yang akan saya berikan. Nanti saya minta pendapat kamu semua, apa sih pengertian jarak? Ya, ini ada masalah 1. Kamu lihat ini gambar apa, Nak? Jalan raya. Jalan raya, bagus. Iya. Nah, jika Anda bersepeda melewati kilometer 36 seperti gambar 1 dari A ke B, tentukan rute, tentu Anda menempuh rute yang cukup panjang. Rute yang Anda tempuh tersebut disebut dengan lintasan dari titik A ke B. Rute atau jarak yang Anda tempuh dari titik A ke titik B ini adalah sebuah lintasan dari A ke B. Jalan atau rute yang kamu tempuh ini adalah yang kita sebut dengan apa? Ada yang tahu? Lintasan. Lintasan, iya. Bagus. Nah, jadi yang didefinisikan dengan jarak ini, kalau dalam bangun ruang itu bukan rute yang berurut seperti ini, tapi jarak atau lintasan dari titik A ke titik B ini. Ini yang kita sebut dengan jarak. Ya, masalah kedua. Gambar apa nih, Nak? Pesawat. Pesawat. Ada apa aja? Pesawat sama apa? Mobil. Sama mobil. Nah, kenapa sih waktu tempuh yang dibutuhkan oleh pesawat itu cuma sebentar dibandingkan kalau kita naik mobil? Coba ada yang mau memberi jawaban? Silakan. Karena pesawat melintas menurut garis lurus dengan kecepatan yang relatif konstan. Sementara mobil harus melalui lintasan yang berliku-liku dan banyak tanjakan. Bagus. Iya. Karena jarak yang ditempuh oleh pesawat ini merupakan lintasan yang berbentuk garis lurus. Sedangkan kalau mobil itu jalannya tentu berbelok-belok ya. Ya. Iya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Melalui proses pembelajaran dengan model problem based learning. Nah, ini bahasa Inggris ya. Artinya pembelajaran yang berbasis masalah tadi. Ada mobil sama pesawat, mana yang duluan, ada yang jarak terdekat, itu
adalah model problem based learning. Nah, kita kegiatannya ini karena pandemi ini kita daring. Jadi harapan saya setelah kamu belajar pada hari ini, kamu dapat mendeskripsikan pengertian jarak antar titik dalam ruang. Kemudian mendeskripsikan pengertian jarak antar titik ke garis dalam ruang. Kemudian, kamu juga dapat mendeskripsikan pengertian jarak antar titik ke bidang dalam ruang. Ya, harapan saya kamu bisa mengerti apa yang jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, bahan ajar dan LKPD-nya udah saya share semua. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah dapat semua ya bahan ajar sama LKPD-nya ya. Iya, Pak. Silakan dibuka bahan ajar dan LKPD-nya. Kemudian silakan Anda kerjakan LKPD Anda. Kemudian kamu boleh mencari dari berbagai sumber, dari internet, dari buku paket, dari buku cetak untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya berikan. Jadi ketika dalam pengerjaan ya kamu ada yang kurang jelas atau kurang mengerti, kamu boleh berdiskusi dengan saya atau ke siswa yang lain. Silakan. Kemudian kalau sudah nanti kamu presentasikan hasil jawaban kamu. Karena kamu pakai HP agak susah atau misalnya ada yang bisa langsung. Kalau ada yang nggak bisa, kamu kerjain dulu LKPD-nya. Nanti kamu foto, kamu kirim ke saya. Biar saya yang presentasikan, kamu yang menjelaskan. Ya, jelas nggak nih? Tugas kamu pada kegiatan belajar ini, Nak? Jelas apa enggak? Jelas, Pak. Sesudah dipresentasikan, silakan kamu tanggapi hasil presentasi pengerjaannya. Ya, apakah benar, apakah salah? Silakan kamu tanggapi hasil presentasi dari teman kamu. Oke? Maka akan saya presentasikan hasil jawaban dari kawan kita Filja ya. Filja, halo. Ya, Pak. Jarak titik C ke FH sama dengan CF. Karena CF tegak lurus terhadap FH dengan panjang rusuk 12 cm. Oke, Pak. Oke. CF sama dengan akar BC kuadrat ditambah BF kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 288 kuadrat. Dapat dihasilkan dan disederhanakan menjadi 12 akar 2 cm. Oke, bagus. Terima kasih Filja sudah mempresentasikan hasil pengerjaan soalnya. Untuk kegiatan selanjutnya akan saya presentasikan hasil jawaban Ananda semua. Oke, yang sudah mengirim itu tadi adalah Ananda Filja dari 1202, Ananda Ledisa, dan Amanda Ija Sofiani. Oke. Baik, akan saya tentukan ya. Itu disampaikan oleh Ananda Ledisa. Halo Neng, siap Neng? Insya Allah, Pak. Sebuah ruangan berukuran 8 meter kali 8 meter akan digunakan untuk pesta ulang tahun. Santi akan mendekor ruangan tersebut dengan memasangkan rangkaian balon tepat di tengah langit-langit ruangan tersebut. Dari rangkaian balon tadi, ia akan membentangkan pita ke tengah-tengah tiang penyangga yang terletak di setiap sudut ruangan. Jika tinggi dari lantai ke langit-langit ruangan adalah 4 meter, Santi ingin mengetahui panjang minimal pita yang dibutuhkan untuk mendekor ruangan. Jawabannya yang pertama, sketsa. Oke. Nah, ini sketsanya ya. Ruangannya berbentuk apa, Ledisa? Balok, Pak. Bagus. Titik K ini adalah titik tengah apa, Ledisa? Titik tengah balon. Ya, betul. Di soal balon ya. Oke, betul. Bagus. Terus, nah ini gambarnya kurang tepat, Nak.
gambarnya seharusnya dari K ke B nih, dari K ke B, dari K ke A, dari K ke D, kemudian dari K ke C. Nanti bisa diperbaiki ya, Nak ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, lanjut. Yang kedua, unsur-unsur yang belum diketahui adalah EK, FK, GK, HK, EL, GM, FM, KO, KL, KO, KM, dan KN. Ya, lanjutkan. Ketiga, hubungkan EK sama dengan FK, sama dengan KK, sama dengan HK, sama dengan 1/2 dikali diagonal bidang, sama dengan 1/2 dikali 8 akar 2, sama dengan 4 akar 2. Baik, lanjut. Terima kasih. Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Ya, silakan Ledisa. Jarak merupakan panjang lintasan terdekat dari satu titik ke titik yang lain atau dari A ke titik B. Bagus. Ya, lintasan yang terdekat, rute yang ditempuh paling dekat, ya. Jadi, jarak dari suatu titik ke titik adalah panjang rute atau lintasan terdekat yang ditempuh dari titik A ke titik B. Yang lain, jarak dari suatu ke titik ke garis. Ada yang bisa menyampaikan apa yang dimaksud dengan jarak dari suatu titik ke suatu garis? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Rojaki Firdaus. Ada Pak. Ki, ya. Jarak titik ke garis adalah panjang garis yang menghubungkan antara titik yang tegak lurus pada garis. Ya, jadi jarak dari suatu titik ke suatu garis adalah panjang dari suatu titik ke garis yang tegak lurus. Nih, jarak dari suatu titik ke bidang dalam ruang. Menurut Filja apa, Filja? Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jarak titik ke bidang adalah panjang ruas garis yang terpendek atau yang terdekat antara suatu titik dengan suatu bidang. Ya, tepat sekali ya. Jadi, jarak dari suatu titik ke bidang dalam ruang adalah panjang atau lintasan terdekat dari suatu titik ke suatu bidang, ya, yang merupakan garis tegak lurus dengan bidang, ya. Nah, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, terakhir, sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran ini, menurut Anda, apakah kegiatan pembelajaran ini menyenangkan? Silakan berkomentar. Pak. Ya, gimana menurut kamu? Apakah ada materi yang belum kamu mengerti, Nak? Silakan kamu sampaikan, Nak. Yang lain, ada nggak untuk materi jarak dari suatu titik ke bidang dalam ruang yang belum kamu pahami? Ada nggak kamu mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran pada kali ini? Silakan. Oke, kalau misalnya ada yang mau kamu sampaikan secara pribadi atau gimana, kritik dan saran terhadap kegiatan pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika wajib yang saya ajarkan, kamu boleh kirim WA ya. Ada hal-hal atau kesulitan-kesulitan yang kamu alami dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini, silakan boleh kamu sampaikan melalui WA pribadi kamu. Baik, saya rasa cukup untuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat kamu pahami dan apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin.